Halo semuanya, pada episode kali ini tepatnya hari keempat traveling di Purwokerto. Hari ini aku berencana ke salah satu curug yang indah tidak jauh dari pusat kota. Memang ini kota tidak pernah habis akan curugnya. Kemudian dikarenakan ini merupakan hari terakhir di kota ini dan besok lanjut geser ke kota berikutnya, aku bakal menghabiskan waktu untuk kulineran di kota Purwokerto. Oke, ikutin terus keseruannya perjalanan seperti apa. Let's go! Hai guys, saya Yoga. Kembali lagi kita melanjutkan episode sebelumnya. Jadi untuk hari ini pada hari keempat saya masih di Purwokerto dan rencananya saya mau ke curug namanya itu Jenggala, masih di area sekitar Baturandet. Nah untuk jaraknya sendiri itu dari kosan di Kedung Waringin itu sekitar 19 km atau estimasi perjalanan ya 40 menit. Oke, untuk gimana keseruannya, ikutin terus, kita jalan-jalan bareng, cari tempat nyaman mungkin buat teman-teman yang masih lanjut menonton. Terima kasih banyak. Let's go. Lampu hijau dapat, lampu hijau dapat. Buat teman-teman mungkin yang belum tahu atau agar tidak bingung perjalanan yang hari kelima, hari keempat ini, mungkin bisa tonton video-video sebelumnya bagaimana rangkaian perjalanan dari Bogor ke Purwokerto, dan di Purwokerto kita eksplor banyak destinasi. Untuk linknya dan namanya ada di deskripsi. Untuk menuju Baturandet pasti lewat simpang Sawangan ini, dan tidak bosan kita selalu lewat sini. Kanan alun-alun, kiri ke arah jalan Sotobang, jalan Bang. Terus kita ambil kanan lagi. Sebenarnya bisa lewat seperti kemarin kita, tapi kita coba cara lain. Oke teman-teman, untuk cuaca hari ini sangat full cerah sih, sangat panas dan full cerah. Dari lampu merah ini kita ambil kanan. Ya beginilah suasana kota Purwokerto pada siang hari di hari Jumat. Oh iya, kenapa saya berangkat agak siangan? Karena kan ini hari Jumat dan saya rasa tanggung kalau berangkatnya dari pagi, sehingga saya berangkatnya setelah Jumatan agar lebih santai. Cuaca lumayan panas dan semoga HP-nya aman terkendali. Hanya casingnya aja ini harus diganti, udah lupas. Yang kanan lagi ini nggak ada lampu merah ya? Nggak ada. Oh ini Pasar Manis ya. Sebelah kiri Pasar Manis teman-teman. Kayaknya belum sempat ada waktu deh buat explore Pasar Manis. Katanya di sini banyak kuliner juga. Mungkin buat teman-teman yang tahu, di komen aja kuliner apa aja yang ada di Pasar Manis.
Oke lah, kurang lebih sama untuk jalannya seperti hari-hari kemarin dan episode-episode sebelumnya. Untuk ke arah Batu Raden ini cukup gampang untuk jalannya, tinggal lurus terus sampai mentok lah. Nanti ya kurang lebih 30 menit sudah sampai di wilayah Batu Raden. Oke teman-teman, kita udah ngisi bensin sebesar 20.000. Aduh, gorengan. Pengen beli gorengan tapi aku batuk lagi. Oke lah, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kita gas lagi, masih sekitar 12 km lagi dari sini. Oke, kita lurus. Kembali lagi, selamat datang di Desa Pamijen. Asli cerah banget hari ini. Cerah. Tapi kayak kemarin nih kayaknya cerah-cerah, sorenya hujan, sorenya mendung. Ya wes lah, kiri ya. Tapi lurus kayaknya bisa juga deh. Coba aja lah ya, gimana apa kata Google Maps. Menanjak ini, waduh jalannya. Waduh, semoga kuat ya. Bismillah. Sampai di atas bukit bintang. Ayo dong, yang semangat dong yo, yang semangat dong. Ayo. Ini kalau turunan serem nih. Kalau turun. Soalnya piringan yang depan itu udah nipis. Tapi enakan jalannya. Jadi teman-teman yang tahu ini jalan apa, atau jalan alternatifnya kah, atau jalan apa ini? Ini kemarin lewat yang jalan satu ini. Di sebelah kanan ada Bali Minggil Resto. Oke, enakan jalannya adem. Akhirnya Taman Langi. Oh, dan sebelah kirinya lagi ada boarding school Al Irsyad Al Islamiyah. Oh, ini New Small Seaword. New Small World. Oh ini teman-teman, destinasi wisata lagi. Sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Sebelah kiri ada Kementerian Sosial Sentra Satria Batu Raden.
Kita belok kiri. Oke. Wilayah Kampung KB, Desa Ketengger. Ketengger tuh kayaknya kayak yang di Bromo ya. Dari di sini kurang lebih 3 km lagi. Hawanya udah mulai terasa dingin, guys. Tapi menurut saya masih dinginan puncak. Untuk hawa-hawanya di Baturan ini. Tapi nggak tahu teman-teman, menurut kalian gimana? Dinginan puncak atau Baturaden? Puncak Bogor ya maksudnya, bukan puncak Semeru. Kita masuk ke Bayan Ilik sebelah kanan. Keren juga ini destinasi wisatanya. Di kiri ada juga bendungan, di kanan ada air terjun. Bikin kuatan kayaknya. Kita ambil kanan dari Tugu ini ke Bayan. Ini Curug Cinggalah Kalibagu. Waduh, nanjak. Oh, di sebelah kanan Curug Bayan, teman-teman. Sedangkan untuk Curug Cinggalah naik ke atas lagi di sebelah. Oke, aduh. Ya. Oh, teman-teman yang mau kesini usahakan kendaraannya masih prima biar tidak terjadi kendala ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, ini ada bekas ya. Menyimpang gerek. Jalannya seperti ini teman-teman. Yang mau curug yang mau ke Curug Cinggalah. Tinggal 1,8 km. Menanjak terus. Bismillah. Ini turunnya nanti gimana ya? Bismillah. Jalannya adem, tapi masih sedikit kurang mulus jalannya. Ada beberapa part yang harusnya diperbaiki oleh wilayah setempat. Sumber air Ketengger. Astaga. Oke, naik terus. Kita udah masuk pedesaan Kalipagu. Wih, udah masuk perkampungan. Terus aja. Masih lurus. Ada petunjuk lagi. Oh, ada nih. Curug Cinggalah. Kanan atau sebelah kanan ya, sebelah sini ya. Ibu, permisi Bu. Curug Cinggalah kemana Bu? Oh, lewat sini. Oh ya. Kasih Bu ya. Di sebelah kanan juga masih ada curug lain.
Begini teman-teman kondisi jalannya. Akhirnya bisa dilewati satu motor nih. Gak ada klakson lagi. Udah kerekam kan? Tuh, lewat pesawah-pesawahan. View-nya bro. Untuk jalannya begini teman-teman, dari perkampungan tadi dari Kalipagu ini ada jalan setapak yang hanya cukup satu motor, jadi harus hati-hati kan gantian. Ini glamping, Pak. Ini ada glamping nih, keren nih buat teman-teman yang mau glamping di Kalipagu dengan view aliran sungai dan Gunung Slamet nih, mantep nih. Asik juga ya. Tampaknya lagi sedang diperbaikan ya. Motornya di parkirannya di bawah deh. Ada di parkirannya. Aduh, jalannya berbatuan. Parkirannya di sini nih teman-teman. Wacau. Kok nggak ada penjaganya ya? Bismillah, aman. Ini emang gak ada penjaganya atau gimana ini? Oke teman-teman, akhirnya sudah sampai di parkiran Curug Jenggala. Nah, untuk area parkirnya seperti ini. Dan di posternya juga tersedia berbagai alat outdoor persewaan seperti kursi lipat, meja lipat, tripod, dan lain sebagainya. Dan nggak tahu ini emang nggak ada yang jaga atau lagi keluar atau bagaimana. Jadi ya semoga aman lah. Oke, dimulai dari sini kita harus trekking terlebih dahulu. Sepertinya cakep ya. Tuh, ini view. Ini ada bocil main bola. Bener ya lewat sini Bu ya? Ya. Kasih Bu. Itu dia. Dan warga-warganya juga sangat welcome dan ramah teman-teman. Mantap lah. Wisata di Purwokerto ini, di Banyumas. Nah, kurang lebih seperti ini trekking perjalanan dari area parkir ke Curug Jenggala. Untuk trekkingnya sendiri kalau nggak salah itu 30 menit, tapi nggak tahu sih, soalnya belum pernah kan. Nah, kita harus melewati perjalanan pinggir sawah, terus ini ada naikin tangga. Soalnya di depan itu kalau nggak salah ada seperti bendungan atau air gitu, PDAM gitu. Nah, jadi setelah naik ke PLTA tadi kita masih lanjut trekking. Tapi untuk view-nya keren banget. Walaupun trekkingnya lumayan butuh waktu, tapi masih bisa dinikmati dengan view yang secakep ini. Jadi akses jalan menuju Curug Jenggala kita melewati PLTA Ketengger yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga air peninggalan Belanda di Indonesia yang masih beroperasi saat ini.
Nah, bagi teman-teman yang menggunakan ojek, pengantaran hanya sampai sini ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir kalau mau jajan karena di sepanjang jalan juga terdapat warung dan sudah dilengkapi fasilitas umum seperti musola dan toilet. Kembali naik lagi. Ini juga bisa ke Pancuran 7. Nggak tahu. Nah, akhirnya sampai di Loket, kawasan wisata alam Jenggal Kalipagu. Dan ini juga ada penyewaan kalau mau nyewa. ATM-nya 15. Satu orang nggak? 15 ya. Kasih nolak. Oh ya udah. Boleh. Iya nggak apa. Diginiin atau? Anaknya tiduran. Miring ya. Gini. Heeh. Oke. Pakai efek apa? Gimana efeknya? Itu apa? Kalau ini asli apa ya enggak? Ini asli. Ya. Efeknya gimana? Itu pakai itu apa? IG. Yang mana? Ya udah ya kayak gini Oh, aja. gini aja. Udah kayak gitu. Nanti di save. Oke, iya, 1, 2, 3. Nah, setelah dari loket tadi masih trekking lagi ke atas nih. Masih naikin beberapa anak tangga lagi. Dan di sebelah kiri itu ada spot foto juga sih kayaknya. Aduh, lumayan juga ya. Tuh ada spot foto, bagus juga tuh. Dan di situ juga ada warung. Bagus juga tuh. Tuh bagus. Sepertinya di sini juga ada penyewaan ATP sebelah kanan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau sambil ATP itu tinggal trekking dari loket tadi, nanti ada petunjuk untuk naik di sebelah kanan. Nah, di situ juga ada spesial promo 3 lap 50.000 only, dan satu putaran itu 25.000. Duh, lumayan tuh, mantap. Hah, 150 meter lagi. Wih, di sini banyak banget spot foto. Buat teman-teman yang mau kesini sangat worth it banget, walaupun jalanannya banyak trekkingnya, tapi menurut saya sebanding dengan view yang didapat. Dan di sini juga banyak banget spot foto-foto dari curug, view pemandangan, sawah dan lain sebagainya.
Oke, masih lanjut. Nah, di sebelah kiri ada kamar ganti ataupun toilet. Dan di depan juga masih ada musola. Untuk musolanya banyak banget. Nah, di sebelah kanan juga ada curug penganten. Lumayan jauh. Jauh banget. Untuk Jenggala masih lurus lagi. Lumayan ya trekkingnya. Nah, akhirnya sampai di spot lobnya ya. Dan ini dia pesona Curug Jenggala. Oke, setelah menikmati di spot selfie di lob-lob tadi, kita turun ke bawah nih. Nggak ada yang ketinggalan. Oke, dompet HP aman. Turun ke bawah menuju Curug Jenggalanya. Jadi untuk ke Curug Jenggala ini kita harus turun ke bawah lagi teman-teman. Yang tadi itu hanya spot foto selfie saja. Untuk melihat Curug Jenggala dari ketinggian. Oke. Aduh. Sekarang sudah hampir jam 3. Sudah sore. Nah, jadi yang di kanan tadi kita di selfie deck, dan untuk Curug Jenggalanya kita ke bawah. Tangganya seperti ini. Menurut saya untuk jalannya itu udah cukup safety ya untuk anak dewasa. Tapi kalau untuk yang anak-anak itu mungkin lebih diperhatikan dan lebih diawasi. Nah, kita sudah hampir sampai di Curug Jenggala. Oke. Oke teman-teman, kita mencari spot selanjutnya. Kita udah nyebrang jembatan dan ini dia spot lain Curug Jenggala. Tapi sayangnya di sini nggak ada yang mandi ya. Tuh. Sepi banget. Terletak di Dusun Kalipagu, Desa Ketengger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, inilah Curug Jenggala. Sebuah destinasi wisata alam yang menyuguhkan keindahan air terjun setinggi 30 meter. Dengan tinggi aliran air yang sejajar dan aliran tengah yang paling deras. Menurut Wikipedia, awalnya tempat ini dikenal dengan nama Curug Tempuan karena jadi titik temu aliran sungai antara Sungai Banjaran dan Sungai Mertelu. Namun setelah sebuah tragedi dan musyawarah warga, namanya berubah menjadi Curug Jenggala. Diambil dari nama juru kunci hutan Bapak Jenggala. Bagi warga setempat, Jenggala berarti kesatria Pininggit, sosok yang istimewa dan utama. Menariknya, Curug Jenggala berada di antara dua bukit. Jika digabungkan, nama bukit dan curug ini punya makna yang indah, air surga. Memang, udara yang sejuk, suara gemercik air, dan hijaunya alam sekitar membuat Curug Jenggala jadi tempat yang pas untuk healing dan melepas penat. Dan jangan lupa ada spot
foto ikonik berbentuk hati yang sayang banget buat dilewatkan. Curug Jenggala bukan sekedar tempat wisata, tapi juga cerita alam, budaya, dan sejarah yang menyatu dalam harmoni. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 15.30, setengah 4 sore, dan tampaknya cuaca udah mulai mendung juga. Kita lanjut OTW ke kosan, kembali pulang, dan mulai lagi trekking ke area parkir motor. Oke, see you next. Thank you Curug Jenggala, mantap. Oke lur, kita sekarang pukul jam 4 kurang udah sampai di area parkir. Dan ternyata memang di sini nggak ada yang jaga parkirnya, berarti gratis nih kayaknya parkirnya. Entah itu karena sepi atau karena emang nggak ada yang jaga, tapi overall aman sih. Oke lur, selanjutnya kita pulang lanjut ke kota dahulu. Untuk destinasi selanjutnya ini masih belum tahu mau kemana. Oke, lanjut turun ke bawah. Oke, waduh serem juga ini, nggak ada pembatasnya. Oke lor, kita jalan pulang ini sama seperti jalan pas kita berangkat lagi. Oh iya teman-teman, baru tahu bahwa Curug Jenggala ini terletak di Desa Ketengger. Nah, di sebelum Curug Jenggala itu terdapat PLTA Ketengger, jadi pembangkit listrik tenaga air. Makanya tadi berlimpah banget untuk airnya dan keren. Pembangkit listrik yang sustainable lah. Semoga curugnya terus terjaga, alatnya terjaga, dan masyarakatnya juga selalu menjaga alamnya sehingga dapat dikelola baik, yang harapannya dapat bermanfaat kepada masyarakat. Oh ya, satu hal lagi yang saya salut dari wisata di Kabupaten Banyumas ini, itu sampahnya sangat terjaga. Sampahnya itu bersih, sangat terjaga, itu yang aku salut. Terus jaga selalu lingkungan, mantap buat masyarakat Kabupaten Banyumas. Oke, kita lanjut turun. Bismillah, remnya aman, bismillah. Nah, yang di sini nih serem. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangkan baut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. 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 Jalan lagi. Bismillah. Di bawah ini Curug Bayan. Aman dong, harusnya aman dong. Aman dong. Aman, alhamdulillah. Tadi benar lewat kiri sih tadi, benar-benar. Nah, ini Curug Bayan. Bagus sih. Definisi curug no ipot, parkir langsung nyampe, udah. Dan kayak ada resto gitu juga keren-keren.
Oke teman-teman, ini mapnya masih error, jadi saya sepertinya akan melewati jalan yang sama seperti berangkat tadi. Dan ini merupakan desa apa ini ya? Gimana ini? Desa Ketengger. Ini masih wilayah desa Ketengger. Belum tahu mau kemana karena ini mau searching tuh gak ada sinyal. Pokoknya tunggu aja lanjutannya seperti apa, stay tune terus di channel ini. Oke, mantap. Sebenarnya rencananya dari Curug Gedeng ke Jenggel, Curug Jenggel itu mau ke kolam renang yang ada sawahnya itu rencananya, tapi karena udah sore ya udahlah langsung aja pulang, langsung kita ke arah pulang. Mungkin kita nyari kulineran dulu di pusat kota Purwokerto. Setelah puas menikmati kesejukan Curug Jenggala, sekarang saatnya aku geser ke arah kota. Tujuannya ya tentu saja buat nyenengin perut dong. Karena sayang banget rasanya kalau hari terakhir di Purwokerto dilewatin tanpa kulineran. Sekarang pukul 16.30, kita sudah di jalan utama. Dan rencananya saya mau ke Es Brasil. Nah, menurut map itu pukul 5 udah mau tutup. Semoga keburu. Tempat pertama yang aku tuju, Es Brasil. Yes, ini adalah salah satu tempat es legendaris di Purwokerto yang sudah berdiri sejak tahun 1968. Oke, santai. Ya, nggak apa-apa. Biasanya rekomendasinya apa, Pak? Yang legend sih ini sih. Ini ya? Iya. Rasa yang baru-baru kan ini nih. Oh, ya. Ya bukan baru juga, tapi ada. Kalau yang banyak beredar ya. Ini ya. Yang coklat biasanya. Yang coklat. Coba deh. Ini berapaan, Mas? 1.500. Yang ini 3.000. Ini 3.000. Ini 1.500. Yang stick ini, Mas? Stick ada yang 4.000, ada yang stick 500. Kalau stick Choco 4.000 sama stick lain 4.000. Kalau yang sari buah 1.500. Ini rasa apa, Mas? Sirup. Sirup. Muda cerian. Coba deh, Ben. Itu apa, Mbak? Kalau rames sih tapi udah habis. Oh, udah tutup ya? Udah mau tutup Lagi, 10 menit lagi. Oh, alah. Bojo belum datang-datang. Ini 7.500. Oke lah, karena udah mau tutup, kita cobainnya di motor aja nih. Coba ya. Kayak di jalan SD, mantap. Ini katanya legend nih di Purwokerto. Asli kayak enak sih es krim, tapi udah hampir tutup. Jadi udah pada habis kayaknya.
Dan tadi aku belinya rasa coklat, kelapa muda sama durian. Dan itu harganya itu 7.500. Ya mantap lah. Oke lah. Kita lanjut ke kuliner berikutnya. Setelah makan es krim yang menurut saya enak, mantap. Seperti jajanan SD zaman dulu. Tapi mantap. Oke, untuk hari ini kita kayaknya full kulineran kali ya. Karena besok kita sudah OTW Wonosobo. Nah, jadi rencananya kita pengen bakso. Tadi antara dua opsi, yang favorit itu bakso Sani Asi sama bakso Peki. Nah, nggak tahu entah apa, kita jadi lihat di map, ternyata kedua bakso itu tutup hari Jumat. Nah, jadi untuk alternatif lain, saya mau mencoba kalau di map itu namanya Cuangki dan Somai Wahyuningsi. Tapi saya mau coba somainya. Petualangan kuliner berlanjut ke tempat kedua. Kali ini aku mampir ke warung bakso Cangki dan Somai Wahyuningsari yang lokasinya ada di Jalan Pramuka. Soalnya lagi ngidam somai nih. Somai mas? Satu aja. Makan sini. Itu aja. Ini dia somainya. Makan terus, gila di sini makan terus, kacau kacau. Ada telur. Oke, untuk somai tadi harganya 20.000 dan udah dapet tahu, telur, kol, somai kentang. Ya, lumayan. Karena hari udah mulai gelap dan perut mulai keroncongan lagi, aku mutusin buat cari makan malam sebelum balik ke kosan. Jadi ini. Selanjutnya kita masih kulineran dan kita akan mencoba nasi oplos. Nasi goreng oplos AA. Ini yang sempat rame. Katanya antreannya rame. Pilihan jatuh ke tempat yang katanya hidden gem di Purwokerto. Namanya nasi goreng oplos AA. Rame ya. Jadi masuk ke ganggang. Semoga kayaknya rame sih kalau lihat antrean tadi. Tuh rame banget. Ibu pesan. Oh iya. Lagi pendidikan semuanya. Tulis di sini. Iya, benar. Pada bazar ya? Jadi langsung ambil aja guys. Aduh lupa tadi. Oke, finally akhirnya setelah 30 menitan datang nih nasi goreng oplosnya. Ada telur, ya seperti nasi goreng biasa kayak mawut ya, sama es jeruk.
Ibu mau bayar. Oh iya, pajak mas. Nah, nasi sama Nasinya berapa porsi? satu Angka telur pakai telur 10.000. sama sate Katanya berapa? satu. Ya, 35. Ini apa? Es jeruk. 35 sama 4.000. 16.500. Iya, itu satu sama satu telur diganti. Ya, ya mulanya kayak di situ. Tahun sama ya, Pak. Ya. Ya. Berapa? Satu setengah pakai telur, 13 sampai. Es mineral. 15.5 sama 100.000. Cuma itu nih. Ya. Berapa Bu? Apa aja? Pak, HP-nya nggak hilang alhamdulillah. Aduh, ketinggalan. Astagfirullah, untung nggak hilang. Astaga. Ya, Pak. Ya, ya. Turun. Ya, Pak. Yuk. Gila. Tadi HP-nya ketinggalan di holder. Untung nggak hilang, astaga. Keren sih orang Purwokerto. Bapaknya juga kayaknya nggak merhatiin juga sih bahwa ada HP. Oke, tadi sudah makan di kedai nasi goreng oplos. Jadi nasi goreng oplos itu ternyata perpaduan antara nasi goreng sama Indomie kayaknya tadi. Indomie goreng. Kayak maut enggak sih? Tapi itu tadi enak-enak. Mantap sama telurnya tadi. Nasi goreng, telur sama satenya tadi, sate bakso itu total 12.500. Mantap, keren banget. Dan tempatnya itu ramai banget. Tadi nunggunya sekitar 30 menitan, lumayan. Oh iya, hanya itu aja tadi, nasi goreng, sate, es jeruk, total 12.500. Murah banget, mantep lah itu. Teman-teman harus cobain itu kalau ke Purwokerto. Dan kayaknya emang udah terkenal sih. Oke, selanjutnya kita langsung pulang aja ke kosan, istirahat. Ini jalan Sudirman. Balik masuk jalan Sudirman. Ketinggalan di holder, lupa naruh. Untung aman. Oke lur, pukul 19.30 kita OTW untuk pulang ke kosan. Jadi mungkin di recap sedikit untuk perjalanan hari ini. Pada hari Jumat tanggal berapa sih? 13 September 2024. Kita tadi dari jam 1 siangan kita OTW
Curug Junggala. Terus setelah kelar di Curug Junggala itu kurang lebih jam sore, jam 3 sampai 4 sore, terus kita OTW ke kota lagi, terus kita kulineran. Dan yang pertama itu tadi ke es Brasil. Nah, es Brasil itu kayak gimana ya, mantap sih, kayak jajanan SD gitu, tapi rasanya juga mantap, otentik lah, dan cukup legend di sini. Nah, setelah itu tadi rencananya mau ke bakso Saniasi atau bakso putih, tapi ternyata hari Jumat mereka tutup. Jadi alternatifnya itu tadi beli somai Wahyu diisi. Dan setelah beli somai udah agak maghriban, ada lagi nih yang legend lagi, yang viral lagi, itu kedai nasi goreng oplos AA. Nah, di situ memang bukanya itu jam 6 sorean. Nah, setelah sampai sana, tuh orang udah pada ngantri, udah pada rame, tapi emang se-worth it itu dengan harga, rasa, maupun yang ibunya juga ramah, mantap. Oke. Itulah kurang lebih keseruan cerita perjalanan pada hari ini, hari Jumat. Selanjutnya kita istirahat, dan buat teman-teman yang masih menonton, thank you banget. Dan kalau bisa jangan lupa di subscribe lah, biar bisa monetize. Oke teman-teman, tonton terus perjalanan saya, besok-besoknya seperti apa, selanjutnya seperti apa. Terima kasih banyak. Mungkin ini alun-alun ya. Oke lah, mungkin saya akan tutup perjalanan pada hari ini atau episode pada hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran urusannya. Oke teman-teman, sekali lagi thank you. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.